Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Biologi Umum bersama Ibu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan membahas materi terkait sistem reproduksi, ya, yang mungkin tentu materi yang kalau di biologi itu merupakan materi yang ditunggu atau yang tadinya hal yang tabu. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang Ibu sampaikan lugas gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa ya, esensi dari konten ilmu yang akan Ibu sampaikan hari ini. Baik, Ibu izinkan Ibu share screen. Semoga terlihat ya. Nah, tentu di awal ya, benar ya. Nih. Nah, terkait dengan reproduksi ya, tentu akan dimulai dari sel karena memang sebelum menjadi suatu individu atau kita organisme ya, memang dari sel terlebih dahulu. Tentu sebelum UTS teman-teman sudah belajar mengenai sel. Akan Ibu ulas sedikit, tidak detail ya, bahwa memang reproduksi itu dimulai dari reproduksi sel yang tentu untuk mitosis itu sel tubuh ya, karena memang merupakan tahapannya dari profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Silakan teman-teman diingatkan kembali ya terkait dengan pembelahan sel. Ya, tentu kalau yang mitosis ini atau di sel tubuh somatis ya memiliki sel yang berpasangan ya. Dan tentunya ciri khas dari mitosis di sini dia akan sama satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Berikutnya. Nah, ini ya tahapannya teman-teman dari mulai profase, metafase, anafase, interfase, dan telofase. Nah, memang di sini reproduksi yang kedua ya, kan ada mitosis, kita ingat kembali ada meiosis dan ada amitosis. Kalau untuk meiosis itu dia reproduksi sel yang khusus pada sel kelamin ya, dan terjadi reduksi atau pengurangan sehingga hasilnya setengah dari jumlah sel induk ya. Seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan di mitosis. Meiosis itu dia memiliki dua tahapan besar. Ada meiosis 1, ada meiosis kedua. Ya, baik 1 maupun 2 tahapan-tahapan meiosis 1 maupun tahapan meiosis 2 itu memang sama seperti di mitosis. Ya, berbeda dengan mitosis, pada pembelahan meiosis, telofase 1 dan profase 2 tidak terdapat fase istirahat, jadi tidak ada interfase. Setelah selesai telofase 2, akan dilanjutkan ke profase 1, terdapat fase istirahat atau interfase. Pada hewan dikenal dengan peristiwa meiosis dalam bentuk gamet, yaitu oogenesis dan spermatogenesis. Sedangkan pada tumbuhan dikenal dengan makrogenesis atau megasporogenesis dan mikrogenesis. Seperti itu ya. Nah, ini meiosis 1 hampir sama tahapannya, ada profase tapi memang melalui dua tahapan berbeda dengan mitosis. Profase 1, metafase, anafase 1, telofase. Nah, setiap sel menerima pertukaran materi kromosom yang homolog. Kemudian nanti profase 2 tidak ada interfase ya. Kemudian metafase, anafase, telofase, sel membelah sempurna ya. Nah, ini perbandingannya teman-teman, kita flashback kembali bahwa mitosis dan meiosis itu memang berbeda ya. Jadi terjadinya di semua sel tubuh autosom yang sedang memperbanyak diri. Hanya terjadi pada sel gonad. Namun teman-teman, pada sel kelamin itu terjadi juga mitosis. Jadi mitosis juga. Jadi kalau mitosis memang seluruh sel tubuh ya, sel tubuh, tapi kalau meiosis itu hanya sel kelamin saja.
Nah, kalau mitosis hanya satu tahap, kalau meiosis dua, yang dijelaskan tadi ya. Tidak terdapat pasangan kromosom yang homolog di mitosis. Kalau di meiosis memiliki pasangan yang homolog, kemudian di meiosis kedua baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Kan kromatin, kemudian di kromatid, ya, kromosom. Nah, mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Kalau ini terjadi pindah silang atau crossing over antara kromosom homolog yang berpasangan. Kemudian hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah dua sel baru yang sama. Hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Tapi separuhnya untuk meiosis. Ya. Nah, untuk reproduksi aseksual, ya tadi kan secara seksual ya, itu umumnya pada hewan tingkat rendah atau hewan-hewan invertebrata. Karakteristik reproduksi aseksual itu menurut tahun 82 adalah hanya satu induk yang terlibat. Kalau aseksual itu berarti hanya satu, tidak melibatkan pasangan. Tidak ada organ seks yang terspesialisasi karena tidak ada sel reproduksi atau gamet yang terlibat. Ya, terjadi dengan proses yang sederhana. Ya, seperti pembelahan tunas, fragmen, spora, perkembangbiakan, kemudian yang secara vegetatif. Semua keturunan atau organisme betina secara genetik sangat identik dengan induknya. Jumlah banyak selama periode waktu yang singkat, jadi bisa sangat banyak gitu ya. Sebagian besar terjadi pada tanaman dan hewan tingkat rendah untuk yang aseksual. Macam-macam reproduksi aseksual di sini ada pembelahan biner, binary fission, ya fission. Pembelahan biner melibatkan pemisahan sel tunggal menjadi dua di mana pembagian nukleus sama. Pembelahan biner terjadi pada bakteri, ya, pada protozoa, contohnya Aglena, hewan yang mirip tumbuhan, tak memiliki klorofil, amuba, penyebab diare, ya. Tahapan pembelahannya sel induk dengan inti dan inti di tengah. Sel dengan inti yang siap membelah, dinding sel melekuk, kemudian sel dengan inti sel yang segera akan membelah diikuti oleh sitoplasma, barulah sel telah terbagi menjadi dua yang identik sama. Itu di gambar 3, 4, dan 5 nih. 3 dan 4. Nah, ini ya tadi ya. Kromosom prokariot nih, dia terdiri dari membran plasma, ada dinding sel. Kemudian menduplikasi kromosom, proses pengembangan langsung pembelahan menjadi dua sel yang sama. Ini pembelahan biner. Atau ini di Euglena ya ketika membelah diri ya. Satu induk, kemudian ini ya materi genetiknya sama, kemudian membelah ya akhirnya terjadi pembelahan. Yang kedua itu ada pembentukan tunas. Nah, pertunasan merupakan proses terbentuknya tunas kecil yang serupa dengan induknya dari tubuh induk. Keturunan berkembang sebagai tunas pada bahan induk atau pada badan induk. Contohnya di hidra, porifera, dan ubur-ubur yang tentunya mereka tergolong pada invertebrata. Ya, nah ini hidra pada tahapan pembentukan tunas. Ya, seperti itu. Berikutnya ada fragmentasi untuk yang pembelahan aseksual ya. Fragmentasi di sini bagian dari tubuh terpisah dan berkembang masing-masing yang juga perkembangbiakan berasal dari potongan tubuhnya. Contoh fragmentasi itu planaria. Jadi kalau teman-teman menemukan planaria dan planaria ini merupakan hewan yang digunakan sebagai indikator air bersih. Memang hewan-hewan yang ada di sungai yang ada planarianya berarti indikator sungai tersebut masih belum tercemar. Ya, seperti itu. Planaria merupakan cacing pipih yang perkembangbiakannya dapat secara aseksual dan secara seksual juga. Reproduksi aseksual vegetatifnya dengan regenerasi yaitu dengan memutuskan bagian tubuhnya. Kalau di dulu ya Ibu pernah ketika praktikum planaria gitu, jadi kita beramai-ramai, juga beramai-ramai ya, ada perwakilan dari kita berburu planaria tentu di perairan yang sangat jernih ya, kemudian kita treatment dibawa ke kosan atau ke rumah masing-masing, kemudian
potong menggunakan cutter maupun silet ya. Nanti eh, waktu pembelahan dari pranaria itu dihitung. Dari setiap setiap berapa jam sekali pranaria itu membelah diri. Nah, itu ada perhitungan untuk praktikum. Kalau teman-teman mau coba ketika menemukan planaria, misalnya cacing pipi ini ya, silahkan ya. Nah, berikutnya ada virgin birth atau parthenogenesis, di mana reproduksi aseksual ini terjadi pada beberapa jenis hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, kalau yang vertebrata contohnya pada lizard, kadal, komodo, ya, kutu air, kutu daun. Nah, ini invertebrata ya. Kutu air, kutu daun, nematoda, beberapa lebah, beberapa pasmida, beberapa spesies kalajengking dan tawon parasit. Ya, jadi makanya tadi parthenogenesis itu tidak hanya pada invertebrata, pada vertebrata juga ada. Dan beberapa vertebrata misalnya reptil, ikan, dan sangat jarang burung. Nah, ini tadi lizard, kadal, komodo itu maksudnya dia vertebrata ya. Ini khawatir teman-teman ini Ibu, mohon maaf belum diedit yang ini. Nah, ini merupakan reproduksi aseksual dari parthenogenesis. Seperti itu, ya. Nah, berikutnya reproduksi seksual. Nih, reproduksi seksual umumnya terjadi pada hewan tingkat tinggi, ya. Walaupun ada beberapa hewan tingkat rendah, invertebrata yang bereproduksi dengan cara seksual, itu mengiringi reproduksi aseksualnya kalau di hewan tingkat rendah. Kedua induk masing-masing menghasilkan sel khusus atau seks, ya, atau kelamin gamet berupa sperma dan ovum, atau yang kering kita kenal dengan telur, yang akan melebur bersama ketika proses fertilisasi. Proses pembuahan membentuk individu baru di mana terdapat kombinasi karakteristik dari kedua induknya. Jadi, anak itu pasti karakteristik dari setengah ayah dan setengah ibu. Ya, seperti itu. Gamet yang dihasilkan pada jaringan reproduksi melalui pembelahan sel tipe tertentu yaitu meiosis. Meiosis membagi dua kromosom yang menghasilkan gamet haploid. Haploid ya, M berarti. Jumlah kromosom awal dikembalikan pada saat pembuahan ketika zigot diploid terbentuk. Zigot kemudian terbagi berulang kali melalui proses mitosis untuk membentuk individu baru. Makanya memang perlu pasangan karena memang haploid, kromosom haploid dari ayah, dari ibu haploid kemudian menjadi 2N yang akhirnya menjadi individu baru seperti itu ya. Fertilisasi itu ada dua macam, teman-teman ya. Yang pertama itu ada yang di luar tubuh, ternyata memang ada fertilisasi secara eksternal dengan cara telur dilepaskan oleh betina dan dibuahi jantan di lingkungan sekitar. Ya, contohnya dari mulai Pisces sebenarnya ya ikan dan juga amfibi, katak. Jadi si betina ya, Ibu pernah dulu ya ingat ketika mata kuliah embriologi gitu ya. Kita di kebun botani ya di UPI itu menunggu katak mengeluarkan telurnya dan itu lumayan ya mengeluarkan telurnya dan memang biasanya katak itu bertelur itu pada musim hujan. Jadi pada musim hujan dia mau mengeluarkan si telur. Kemudian setelah telur dikeluarkan oleh katak ya biasanya di sungai enggak di sungai sih di kolam-kolam atau yang ada tergenangan air gitu ya. Kemudian setelah keluar si telurnya, ya itu kayak selasi gitu ya. Jadi dalam satu keluar satu pengeluaran telur oleh katak betina itu sangat banyak sekali gitu ya. Sehingga nanti setelah keluar baru si katak jantan datang. Yaitu namanya fertilisasi secara eksternal. Sama halnya dengan ikan. Beberapa jenis ikan pun sama mengeluarkan telur, kemudian nanti akan diiringi si jantan untuk membuahi telur yang sudah dikeluarkan. Itu fertilisasi eksternal. Berikutnya ada internal di dalam tubuh. Ya, dengan cara memang sperma diletakkan di sekitar saluran reproduksi betina, diletakkan. Berarti kan memang dikondisikan untuk lebih dekat ya internal. Dan fertilisasi terjadi di dalam saluran tubuh. Contoh umum terjadi pada hewan yang bertulang belakang, vertebrata tentunya ya.
vertebrata juga tadi kan katak juga vertebrata Bu, iya, maksudnya dari golongan mamalia seperti itu. Nah, karakteristik seksual melibatkan dua individu berbeda. Tentu jantan dan betina itu baru dikatakan reproduksi seksual, ya, karena memang harus individu yang berbeda jenis, tidak bisa satu jenis, tidak bisa misalnya jantan dengan jantan atau betina dengan betina, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu melanggar kodrat, ya. Membentuk organ seks khusus, ya, testis dan ovarium yang terbentuk untuk penghasilan gamet yang haploid, sperma dan ovum. Jadi masing-masing N, sperma N, ovum N, dengan proses meiosis yang tentunya itu ada di sel kelamin. Terdapat pada tahap yang lebih kompleks dikenal dengan pembuahan atau fertilisasi yang dilibatkan dalam fusi atau penyatuan fusi antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, pembuahan fertilisasi menghasilkan sel diploid zigot di mana secara genetik berbeda dari induk. Jadi proses ini memberikan variasi di antara individu-individu dalam spesies yang sama. Jadi ada variasinya meskipun misalnya setengah dari ibu, setengah dari ayah, misalnya anaknya satu, ya ada variasi karena memang tidak utuh diturunkan dari ibu, utuh diturunkan dari ayah, atau jantan utuh diturunkan dari betina, tidak, sehingga adanya variasi meskipun dalam jenis yang sama. Biasanya terjadi dalam keadaan kurang baik untuk menghasilkan bentuk resisten yang dapat bertahan hingga mencapai keadaan yang baik. Terjadi pada seluruh makhluk hidup kecuali bakteri, beberapa jenis jamun, dan beberapa protozoa seperti amoeba. Nah, itu tidak terjadi seksual, ya. Alat perkembangbiakan pada hewan umumnya jantan disebut testis, ya. Itu karena memiliki dua testis, itu kiri dan kanan. Satu itu namanya testes, ya. Nah, testis dua, jadi makanya testes. Kalau di orang biologi udah pasti ya, udah pada ketawa karena kan yang dimaksud adalah alat reproduksi yang ditutupi oleh skrotum, ya. Nah, betina disebut ovarium, tempatnya menghasilkan ovum, seperti itu. Peristiwa bertemunya sperma dan ovum disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Alat perkembangbiakan pada jenis hewan berbeda. Contoh ikan bentuknya memanjang pipi. Terletak di dalam rongga perut disebut gonan. Itu pada ikan. Beda lagi pada amfibi, beda lagi pada aves, beda lagi pada mamalia, seperti itu. Nah, ini sistem reproduksi pada hewan tadi sudah ya, ada eksternal, internal, kemudian nah perkembangan embrionya dan kelahiran keturunannya ada ovipar, setelah bertelur, ada vivipar, melahirkan, ada ovovivipar, bertelur dan juga melahirkan. Contohnya ini ya, jantan, betina, sperma, kemudian ovum, pembuahan secara acak, eksternal ini ya di dalam sarang, kemudian, nah kalau ini proses internal di dalam. Ya, seperti itu. Nah, reproduksi ikan, teman-teman bisa lihat di sini ya untuk ikan. Ada saluran reproduksinya, ada ovarium di betina, sama ya. Kemudian ada ovidak, ya. Kemudian ada saluran urogenital, saluran urin, ya. Nah, di sini ada vas deferens, kemudian ada testis. Ini pada ikan, ya, pada jantan. Seperti itu. Tapi pengeluarannya melalui di saluran urogenital untuk di ikan. Berikutnya di amfibi untuk katak betina di sini ya. Nah, kalau amfibi dia memiliki kloaka. Ya, kloaka itu tiga saluran ya, kloaka itu tiga saluran pengeluaran. Makanya dinamakan kloaka. Saluran reproduksi, saluran urin, dan saluran ekskresi. Yaitu ya. Kemudian di sini ada uterus, sudah ada uterus, ovidak, ya, penghasil ovidak, bukan penghasil apa, tuba, nah ovidak, tuba falopii ya, yang hubungkan, kemudian ovarium. Nah ini testis di sini ada dua, ya testisnya dua. Kalau satu testes, ya, vas deferens. Kemudian reptil, pada reptil di sini yang untuk jantan. Jantan itu ada yang namanya hemipenis. Ya, hemipenis.
Kemudian ada kloaka, ada vas deferens, ada epididymis, ada testis 2. Ya. Kalau pada betina itu sama ovarium, kemudian ovida dan kloaka, teman-teman, seperti itu. Ya. Berikutnya, nah aves ya. Aves sama di sini ovarium kiri, ada ovarium kanan, kemudian ovida, ya, tutuba falopii. Kemudian ini ada juga ovidak yang menyusut. Lalu di bermuara pada kloaka. Testis 2, ya, kemudian vas deferens ke testis dulu, baru ke ureter, baru kloaka, seperti itu. Nah, pada mamalia, contohnya reproduksinya di tikus, sudah hampir mirip, hampir sama dengan manusia. Makanya kenapa tikus ini dijadikan hewan percobaan ya, selain kelinci. Itu karena ketika dibedah oleh para ilmuwan biologi atau saintis ya, itu organnya mirip dengan pada manusia meskipun versi mini. Ya, seperti itu. Di sini sudah bukan kloaka lagi, tapi memang sudah ada pemisahan antara lubang anus, kemudian ada vagina, ya, ada serviknya, kemudian ada uterus, ada opidak, ada ovarium. Ya, seperti ini ginjal. Nah, kemudian kalau di jantan itu ada kelenjar prostat yang hampir mirip pada manusia juga ada ya. Kemudian vas deferens, kemudian testis. Ya, ini bagian organ-organ pencernaan, lambung, pankreas dan sebagainya. Nah, perbandingan antara reproduksi aseksual dan seksual ternyata memang jumlah induknya untuk aseksual itu 1, induknya yang 1. Jadi tidak butuh partner tentunya ya. Kalau yang seksual itu perlu adanya partner, tapi beda jenis, ingat ya. Partner yang beda jenis, baik laki-laki dan perempuan. Jadi bukan yang sejenis ya. Organ yang digunakan ini organ-organ vegetatif, sedangkan reproduksi seksual itu organ-organ seks. Prosesnya pembelahan biner dan pertunasan, ya. Kemudian prosesnya fertilisasi, ya. Pembelahan sel, mitosis dan meiosis menghasilkan gamet, ya. Sifat keturunan terhadap induk identik sama untuk aseksual, tidak ada variasi, ya sama gitu ya. Sama persis. Bakteri ya itu aja gitu. Bakteri misalnya amoeba ya sama gitu, sama persis. Berbeda memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Ya, kondisi untuk terjadinya proses, kondisi yang baik untuk kecepatan kolonisasi, kondisi kurang baik untuk bertahan dalam masa dorman. Dorman itu masa diam atau masa istirahat ya. Perbandingan jumlah keturunan yang dihasilkan, kalau untuk yang aseksual itu lebih banyak. Kalau reproduksi seksual itu lebih sedikit. Ya, teman-teman bisa lihat contoh-contoh yang melakukan reproduksi seksual itu kan keturunannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang aseksual. Ya. Kemudian umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah, contohnya amoeba kalau yang aseksual. Kalau pada reproduksi seksual, seluruh makhluk hidup kecuali tadi bakteri, jenis jamur, dan beberapa protozoa. Nah, ini sel prokariot, ya, sel eukariot, ya, sperma termasuk sel nggak? Coba. Apa telur termasuk sel nggak? Ya, kita lihat, ya, benar ya, memang sperma maupun telur dia termasuk ke dalam sel. Karena memang meskipun komponennya tidak lengkap, nah, tapi memang ada beberapa yang memang masuk ke dalam komponen sel. Nah, ini untuk sistem reproduksi manusia, ya. Sistem reproduksi pada manusia. Di sini ada pada perempuan tampak samping ya. Tampak samping ada, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Bentar ya, kita. Nah, ada rahim, tempat nidasi atau disimpannya hasil fertilisasi, zigot ya. Kemudian ada kandung kemih, tentu kandung kemih itu untuk menyimpan urin ya, ada labium minor ya.
Labia mayor atau minor itu yang ada di organ luar atau eksternal ya yang melapisi di bagian vagina ya. Nah, kemudian ini ada vagina ya, ada anus, serviks, rektum, ovarium. Nah, teman-teman kalau untuk wanita itu ada 3 lubang, 3 saluran. 3 lubang, bukan 3 saluran. Ya, iya maksudnya ada lubang vagina, ada lubang anus, dan ada lubang urin. Ya, seperti itu. Kalau di laki-laki kan hanya 2, ya, lubang urin dan lubang anus. Ya. Jadi, untuk pengeluaran urin dan pengeluaran bayi itu beda, beda saluran untuk di perempuan. Kalau di laki-laki itu pengeluaran sperma dan pengeluaran urin itu dalam lubang yang sama. Ya, tentu di sini yang laki-laki ya ada dari mulai bagian luarnya ada gland penis ya. Nah, kalau yang disunat itu kan di sini sih yang ditorehkan di kulitnya gitu ya, dibersihkan gitu ya. Kemudian ini untuk uretra. Nah, ini jakar yang disebut dengan penis ya, corpus cavernosum. Nah, sebenarnya teman-teman yang membuat penis itu keras itu bukan tulang, tapi adanya pembuluh pembuluh darah yang dialirin oleh darah ketika ada rangsangan. Rangsangan itu bisa berupa syahwat atau nafsu ya, atau memang dari pandangan, ya pandangan maupun sentuhan. Nah, jadi memang mengerasnya penis itu karena memang mengalirnya pembuluh darah pada corpus cavernosum di sini. Nah, ini teman-teman pada bagian dalam itu ada testis ya, testes 1, 2 kiri dan kanan jadi testis ya. Ada yang membungkusnya itu skrotum ya, membungkusnya skrotum. Kemudian ada bagian epididymis, vas deferens, kemudian vas deferens ke sini set. Nah, ada ductus pemancutan ini apa ya? Kelenjar prostat di sini cover, kemudian anus. Nah, ini bagian-bagian dari yang pria. Nah, ini ya untuk lebih jelasnya ketika satu orang disayat ya disayat ya dibuka ya. Kemudian ini ya. Nah, tadi yang lebih jelasnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada untuk pengeluaran urin di sini. Nah, ini yang nantinya yang membedakan di sini. Nah, di bagian ada katup di sini. Ya, jadi ada katup ejakulasi atau ejakulatory duct. Ya, jadi ketika apa ya? Ketika berejakulasi atau sperma akan dikeluarkan, ya, dikeluarkan melalui penis, ini katup ini terbuka, ejakulat duct ini, ya. Makanya memang tidak bisa atau tidak akan tercampur dengan urin, ya teman-teman. Nah, ini kalau ini kelenjar prostat, kalau ini seminal vesicule atau tempat penyimpanan. Sementara setelah dari ini dari vesicula seminalis setelah dari epididymis ya. Seperti itu. Kemudian ada kelenjar bulbouretra, kemudian ada kelenjar prostat udah ya tadi. Ini bagian ureter yang menyambung ke ginjal ya. Kemudian urinari, kemudian uretra. Ya, seperti itu. Jadi tidak mungkin bisa bersamaan gitu ya antara urin dengan sperma gitu ya, seperti itu. Nah, rata-rata kenapa adanya misalnya ada kanker prostat. Nah, kanker prostat ini berarti ada kelainan pada kelenjar prostat sehingga ya tadi ini yang mestinya harus diejakulasikan itu tidak bisa, gitu ya, ada kelainan. Makanya tadi bisa mempengaruhi sistem reproduksi pada pria. Ya, umumnya kelenjar prostat juga apa ya?
bisa terpengaruh oleh konsumsi narkotik, alkohol maupun rokok. Seperti itu ya. Nah, ini sistem reproduksi pria tadi ya sudah Ibu jelaskan. Tentu kalau luar itu yang terlihat dari luar itu hanya penis dan skrotum ya, penis yang panjang, kemudian skrotum yang membungkus testis. Kemudian bagian dalamnya testis, kemudian ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, tadi ejakulasi duct, uretra, ya, kemudian keluar. Kemudian ada kelenjar aksesori, ya aksesori ini sebenarnya bukan seperti halnya kita memakai aksesori jadi lebih cantik, tidak. Tapi kalau kelenjar aksesori ini sangat membantu, tapi kalaupun tidak ada itu sangat mempengaruhi. Ya, contohnya vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Nah, ini organ reproduksi dalam ya. Organ reproduksi dalam sama tadi ya dari tampak ini tampak samping, ini tampak depan. Seperti ini ya teman-teman. Ini ada corpus cavernosum. Nah, ini pembuluh-pembuluh darah ini yang membuat si penis itu bisa seperti mungkin kalau yang laki-laki bisa merasakannya ya, maksudnya seperti tulang gitu. Tapi kalau perempuan karena tidak punya atau yang belum kawin, yang belum bernikah ya memang belum tahu ya. Seperti ada tulang, padahal memang itu corpus cavernosa yang berisi pembuluh darah seperti itu ya. Itu teman-teman. Nah, organ reproduksi luar, nah ini ada tadi ya, corpus cavernosa dalam ada corpus spongiosum. Ini potongan melintang penis pada organ reproduksi. Kalau melintang penis di set, ini kan dipotong ya, ini seperti ini. Jadi berisi corpus cavernosa, kemudian ada uretra, ada corpus spongiosum yang melindungi si uretra seperti ini. Kemudian ada spermatogenesis. Spermatogenesis itu di mana proses pembentukan menjadi sperma di sini ya. Dengan proses diawali dari spermatogonium. Spermatogonium itu kan 2N, dia bermitosis dulu. Mitosis, kemudian menjadi spermatosit primer, kemudian dengan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian melakukan meiosis kedua menjadi spermatid. Nah, spermatid terdiferensiasi menjadi sperma. Nah, dari 2N ini ya, ini kan 2, kemudian jadi 4 sperma ya. Ini Herschel-Colli testis. Atau nih di sini ya, spermatogenesis teman-teman, di sini 2N. Karena mitosis kan tetap 2N nih, proses mitosis. Kemudian meiosis 1 jadi N. Ya, kemudian bermeiosis 2, akhirnya menjadi sperma dengan 4 sel yang fertil. Ya, seperti itu. Kemudian teman-teman di sini ada spermatid itu 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu. Kemudian adanya persiapan ya, yang namanya proses spermiogenesis. Jadi spermiogenesis itu di mana proses pematangan sperma gitu ya. Nah, jadi spermiogenesis ini di mana adanya kelengkapan ya akrosom, kemudian ada nukleus di sini dan akhirnya spermatozoon atau 1 di minggu kelima. Makanya memang karena proses spermatogenesis itu perlu diiringi dengan spermiogenesis atau pematangan sperma. Karena siapa tahu ketika proses spermiogenesis di sini belum sempurna, nah ada misalnya akrosomnya belum ini atau tidak ada ekor. Jadi mungkin saja ya jumlah sperma banyak, tapi proses spermiogenesisnya kurang baik sehingga kualitas sperma itu tidak baik. Makanya memang ketika terjadi atau ketika ada pasangan suami istri yang 1 tahun ya yang hidup bersama satu rumah dengan hubungan intensitas hubungan seksualnya sehat, misalnya seminggu 3 kali atau 2 sampai 3 kali,
Nah, tapi belum terjadi fertilisasi, itu kemungkinan bukan dari perempuan saja, kemungkinan dari kualitas maupun kuantitas si sperma juga. Gitu kan kalau zaman dulu kan misalnya ada pasangan belum memiliki keturunan yang disalahkan istri atau perempuan, kan belum tentu juga seperti itu ya. Nah, ada kelenjar aksesoris yang tadi ya disebutkan ada vesicula seminalis, prostat, bulbo ureter di sini ya. Dan tentu itu semua ada di bagian nih. Nah, ini ya. Nah, ini ejaculated duct, prostat, ya, semina, vesicula seminal, dan vesicula seminal. Nah, ada cover, bulbo ureter, nanti akan teman-teman nanti gali apa sih fungsi dari kelenjar aksesoris. Nah, itu ya. Berikutnya, organ reproduksi dalam, ya, oviduct, uterus, vagina. Kalau luar itu justru memang di wanita itu lebih banyak ya di luar ya. Vulva, ada mons pubis. Mons pubis itu rambut-rambut. Rambut-rambut, kemudian ada labia mayor, bibir depan, bibir dalam ya, ada klitoris. Ya. Nah, klitoris ini sebenarnya homolog dengan penis ya. Jadi teman-teman ketika masa di janin ya, ini mau jadi perempuan atau jadi laki-laki, kalau laki-laki itu memanjang, klitoris yang memanjang jadi penis, sedangkan perempuan itu dia ke dalam jadi klitoris. Nah, itu cikal bakalnya ya, laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya di laki-laki itu klitoris itu homolog dengan penis seperti itu. Nah, ini organ reproduksi dalam ya. Tadi dalam itu ada oviduct, tuba fallopiae, ada ovarium, ada pimbrenya, kemudian ada uterus, ada endometrium, ya, dinding rahim, kemudian ada infundibulum, ada ovum, cervix, ya, cervix, kemudian vagina. Vagina ke cervix itu kalau orang Asia itu kurang lebih 12 cm. Ya, sehingga memang ya seperti itu. Nah, ini tampak samping ya. Oviduct, fallopiae, ovarium, kemudian ini uterus, ya. Endometrium, tentu bagian dari uterusnya, endometrium, cervix, kemudian vagina. Dan ini bladder atau kantung kemih. Kemudian ada klitoris nih. Klitoris ada mons pubis, kemudian labio mayor, labio minor, ya seperti itu ya. Nah, bentar ya. Oh ya. Nah ini ya hubungan ovarium dengan oviduct dan uterus ya di sini. Uterus ya, kemudian oviduct. Oviduct atau tuba fallopiae ya. Kemudian ovari dari ovarium. Nah, ini bagian dari kalau ovarium disayat. Dibelah, melintang ya akan seperti ini. Jadi memang untuk jadi ovum itu dia dimulai dari ya ini ya. Nah, kemudian dengan adanya hormon FSH ya, follicle stimulating hormone, nah nanti dia akan menjadikan folikel menjadi matang. Seperti itu ya. Nah, ini yang di sini ya ada cervix, ada vagina, vagina rugae ya atau ini ya, kemudian ada cervix. Nah, ini kanker cervix kalau kelainan ya di sini terjadi pembengkakan kalau adanya kanker atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali di cervix. Nah, ini teman-teman ada dinding uterus nih. Dinding uterus ya, uterus atau rahim. Dinding rahim itu ada endometrium, ada bagian lumen ya, uterin, arteri, bagian arteri ada myometrium ya, endometrium, myometrium, kemudian ini uterine gland, kelenjar uterin, kemudian nah memang terdiri dari banyaknya pembuluh darah. Makanya ketika meluruh itu menstruasi itu kan banyak mengeluarkan darah itu dari luruhan-luruhan dari
endometrium yang menebal. Nah, seperti itu. Nah, ini siklus uterus atau siklus menstruasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bagian perimetrium, ada bagian endometrium untuk nidasi si janin, kemudian di sebelah sininya ada miometrium. Nah, memang ketika terjadi penebalan ya, nah ini akan berbeda ya. Ya, seperti ini. Fase sekretari. Nah, oogenesis pada nah ini ya. Oogonium dia masih 2N, mitosis, kemudian meiosis, berbeda halnya dengan di si spermatogenesis. Ya, jadi oogonium ini menghasilkannya hanya satu ovum yang steril. Ketiganya itu fertil karena akan melebur seperti itu. Jadi dari satu oogonium akan menghasilkan satu ovum. Dan tentu sebenarnya teman-teman oos kita itu kalau misalnya ya perempuan kalau memang belum dibuahi itu masih di taraf sini oosit sekunder ya, baru ketika ada sperma masuk langsung melanjutkan meiosis 2 langsung ini apa dibuahi gitu. Nah, folikel primer berkembang, folikel sekunder, folikel tersier, folikel degrad. Kemudian kalau tidak ada pembuahan itu jadi korpus albicans, kalau terjadi pembuahan itu jadi korpus luteum. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini ya untuk ooganium di sini. Nah, mitosis, kemudian oosit primer, kemudian meiosis 1 menjadi oosit sekunder, kemudian jadi badan polar jadi satu ovum. Yang nantinya ketika ada sperma yang masuk, nah ini yang men-trigger meiosis kedua yang tadi Ibu sebutkan. Jadi berbeda dengan sperma, kalau sperma itu langsung selesai dengan adanya spermiogenesis, pematangan sperma. Kalau di wanita itu pematangannya itu setelah ada sperma yang masuk, jadi harus di-trigger dulu oleh sperma yang masuk, barulah ovum itu melakukan meiosis kedua dan menjadi ovum, kemudian nanti akan melebur bersama sperma dan membentuk individu seperti itu. Nah, itu kalau misalnya di sini oosit primer ya, di sini growing follicle, pertumbuhan folikel, kemudian folikel matang, kemudian tadi kalau dia terjadi pembuahan atau fertilisasi, dia akan jadi corpus luteum karena tadi ovulasi jadi sekunder oosit. Jadi ketika ovulasi itu oosit sekunder yang keluar ya. Kemudian degenerating corpus luteum ini. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan itu jadi corpus albicans. Nah, ini teman-teman ya, proses oogen di sini corpus luteum bergenerasi, luteum itu ovulasi itu keluarnya si oosit sekunder atau yang memang secara umum itu ovum ya, dia tetap ovum tapi tahapnya masih oosit sekunder. Ya. Kemudian oosit sekunder, kemudian oosit, folikel, oosit primer dikelilingi oleh folikel oosit primer dewasa, baru oosit primer, corpus luteum, dan corpus luteum itu keluar ovulasi seperti itu. Nah, ini pada proses menstruasi ya, ada fase menstruasi, ada fase praovulasi, ada fase ovulasi ya. Nah, ini di sini teman-teman memang sangat melibatkan hormon ya. Ada hormon LH untuk ovulasi, ada FSH untuk menstimulasi proses folikel, pertumbuhan folikel atau telur ya. Nah, di sini estrogen menstimulasi penggunaan LH dan FSH ya. Contohnya, misalnya pada masa menstruasi itu biasanya di hari di sini ya. Nah, hari kelima misalnya menstruasi. Menstruasi itu
di hari 1 sampai 5 ya, umumnya 5 hari. Peluruhan endometrium kan. Nah, peluruhan endometrium disertai dengan penambahan estrogen. Kemudian, nah seiring dengan peluruhan endometrium ya atau pada masa menstruasi ya, kita memulai ke fase praovulasi di mana folikel itu mulai berkembang. Makanya memang masa subur itu di mana dihitungnya plus minus 14 hari dari hari pertama menstruasi. Ya, di sini kan menstruasi dulu 7 hari, kurang lebih 7 hari. Kemudian di 7 hari berikutnya masa ovulasi karena si folikel sudah mulai matang dan diovulasikan dengan adanya hormon luteinizing hormone atau LH. Ya, seperti itu. Kemudian seiring dengan bertambahnya LH dan FSH naik, nah di sini progesteron mulai juga akan mengalami peningkatan. Tapi ketika ovulasi di sini naik, kemudian LH, FSH kan sudah naik ya, sudah matang, turun. Nah, penurunan FSH dan LH itu memicu progesteron naik. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan dinding rahim menjadi tebal itu progesteron. Ya, estrogen menghambat. Nah, dengan naiknya estrogen itu menghambat LH dan FSH sehingga LH dan FSH itu menjadi turun atau menurun. Nah, fokus di sinilah ketika ada sperma yang masuk, ya, itu sangat besar terjadi kemungkinan kehamilan. Makanya kenapa ada tes kesuburan atau tes masa subur itu untuk melihat hormon, sejauh mana hormon LH yang banyak diproduksi di situ. Ya, makanya ada tes kesuburan itu ada. Kayak tes pack gitu ya. Beberapa pasangan mungkin menggunakan itu untuk masa subur tidak sih sebenarnya, jadi siap. Atau memang ini bisa dipakai untuk sistem kalender ya, KB sistem kalender. Namun memang KB kalender ini hampir kan KB itu kan menahan ya, mengatur jarak kehamilan. Nah, biasanya kalau sistem kalender ini kadang bobolnya tuh terjadi gitu. Maksudnya 75% berhasil tapi yang 25% itu bisa jadi kehamilan ya, atau yang paling banyak poin untuk kemungkinan terjadi kehamilan dengan sistem kalender karena menstruasi itu kan tidak pasti setiap 20 hari sekali. Kadang ada yang maju, ada yang mundur, tergantung dengan kondisi psikis dan psikologis dari seorang perempuan. Ya, Nah, ini organ ruang reproduksi wanita tadi ya, ini yang disebut mons pubis ya. Kemudian ini klitoris. Nah, ini lubang klitoris ini lubang klitoris. Klitoris bukan lubang ya. Klitoris yang memang homolog dengan penis ya. Ini lubang vagina, maksud Ibu nih, lubang vagina. Nah, vagina, kemudian ini ada lubang urin. Ya. Jadi beda lubangnya ada 3, 1, 2, 3 anus ya, ada labia mayor, ada labia minor, ada himen atau yang disebut dengan selaput darah. Bu, bisa nggak sih selaput darah dioperasi? Ya, itu kan Dewi Persik katanya pernah operasi selaput darah gitu ya. Nah, memang selaput darah itu mungkin untuk diperbaiki bisa, tapi selaput darah itu kan dia yang barrier penghalang pertama sebelum adanya sesuatu yang menghempas pada vagina gitu ya. Itu tentu akan beda. Seperti yang kertas. Kalau kertas, nih contoh Ibu kertas ya. Nah, kertas ini kalau misalnya ada sebuah benda tajam yang masuk ya, benda tajam yang masuk kemudian ya, atau misalnya nah, kan ketika memang benda tajam tersebut memang merusak ke berbagai arah, nah itu kan bagaimana bisa memperbaikinya? Ya, memang dengan teknik kedokteran mungkin bisa, tapi kan tetap saja yang berbeda. Tapi kalau misalnya akan berbeda kalau yang dilalui oleh misalnya karena penis atau misalnya karena kecelakaan, mungkin nggak akan ini. Tapi kalau misalnya si himen itu
kan tipe himen itu beda-beda ya, tidak hanya ada yang tipis, ada yang tebal juga ya. Terus kenapa misalnya ketika malam pertama itu berdarah dan sebagainya. Kok misalnya istri saya tidak berdarah, berarti tidak tidak perawan misalnya kayak gitu kan, tidak juga yang tidak berdarah itu tidak perawan. Kemungkinan memang himennya tipis sehingga ketika dimasuki oleh sang sang penis itu ya, dia tidak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa yang memang sensitif atau himen itu ketika dimasuki ya itu akan mengeluarkan darah. Nah, bisa taunya dia berdarah atau tidak berdarah berarti udah ada pengalaman dong. Dia juga tidak pejaka gitu. Enggak juga ya. Jadi makanya nah seperti itu. Nah, ini ada kelainan akibat dari penyakit kelamin. Ya ini ya. Ini pada vagina ya, vaginis. Ini vagina. Nah, ini pada penis ya. Jamur, kelainan-kelainan. Kemudian ini kencing nanah ya, nanah. Kemudian yang ini orang kulit hitam ya, vagina, jadi tidak hitam karena ini. Jadi beberapa kelainan-kelainan yang memang menyebabkan vagina itu ataupun penis itu rentan gitu ya. Dan memang hati-hati sih, lebih hati-hati dan lebih rentan itu pada vagina, karena vagina itu kan saluran luar ya, maksudnya kalau penis kan dia terbungkus gitu ya, kalau vagina kan langsung gitu, sehingga ketika memang cebok ataupun memasukkan sesuatu itu rentan sekali terhadap penyakit. Misalnya ya tadi cebok salah satunya ya, ketika di tempat umum atau bukan di rumah, usahakan di air yang mengalir, jangan air yang tergenang, karena air yang tergenang itu lumayan bisa mengendapkan bakteri ataupun jamur, sehingga ya mudah sekali untuk masuk gitu ya. Nah, apalagi kalau ketika hamil tuh sensitif sekali ya, semua organ itu sensitif ketika hamil. Ibu pernah mungkin keterlibatan ibu ketika membasuh vagina mungkin ya, itu ada jamur candida ya masuk, dan itu panas sekali, gatal ya luar biasa. Jadi harus pakai obatnya yang dimasukkan ke dalam vagina seperti itu. Jadi memang hati-hati terhadap vagina teman-teman. Ataupun misalnya celana dalam CD ya, jangan pakai SID A SID B. Kalau sudah dirasa sudah lengket atau ganti, dan ya ganti gitu ya. Jadi nggak SID A SID B misalnya lagi kemah, lalu mendingan pakai celana dalam portable, bukan portable ya, habis pakai gitu ya, jadi langsung dibuang saja. Nah, tentu untuk proses reproduksi tidak terlepas dari proses kehamilan ya. Ada fertilisasi, ada nidasi, ini bayi ya, ketika di dalam rahim sang ibu ya, di uterus. Nah, ini fertilisasi itu di mana terjadi bersatunya antara ovum dan sperma yang unggul ya, di bird unggul. Jadi teman-teman di sini ya, atau kita semua adalah manusia-manusia unggul. Kenapa? Karena sebelum sperma datang menghampiri si ovum, itu sperma yang terpilih. Karena memang sekali ejakulasi seorang pria ketika mengejakulasi di kopulasi ya, ketika berhubungan koitus, nah itu bisa bermiliar sel sperma yang dihamburkan ya. Tapi hanya satu yang berhasil menembus pertahanan dari si ovum. Seperti itu. Nah, dalam peristiwa fertilisasi, sperma mengalami proses kapasitasi. Ini ya, aduh. Nah, ini ya prosesnya fertilisasi, di sini ovulasi, kemudian keluar. Nah, ovum itu ya nunggu di tuba fallopian, di oviduct gitu ya. Nggak solo gotok nyamperin ke sperma, aduh datang sperma gitu ya, jadi nyamperin gitu. Enggak. Jadi di sini kita juga jadi bisa ambil hikmahnya ya, perempuan itu memang boleh ikhtiar meninggalkan ovarium, tapi ada masanya dia menjaga izzahnya atau diam ya. Diam, kemudian menunggu gitu, tidak apa ya, nyamperin, bukan bermaksud untuk
tidak boleh bergaul, tidak boleh bergaul, nah jadi kemana ibunya? Ya itu hikmah dari keluarnya ovum dari ovarium gitu ya. Jadi makanya ya kenapa kita itu perempuan Islam itu menjaga izahnya dengan berhijab atau dengan tirai ya karena kita di sini belajar dari ovum yang tidak langsung gitu, tidak langsung datang ya. Nah, ini teman-teman di sini zigot ya, kemudian dari A. Nah, ini ya sperma, kemudian adanya zona velocida sebenarnya di sini kenapa? Jadi setelah sperma masuk ke sperma ada di sini ya, si pembatas itu ada langsung set. Jadi sperma lain tidak bisa menembus pertahanan dari dinding ovum. Sehingga memang hanya satu yang bisa masuk gitu. Makanya memang kita juga ya luar biasa Islam itu indah dan hebat banget menurut Ibu ya. Jadi sebelum adanya sains dan teknologi, Islam itu sudah ada gitu ya yang kalau misalnya perempuan sudah dipinang oleh satu lelaki ya tahan, yang lain tahan, jangan meminang dulu. Sama di sini juga. Kalau sudah ada yang masuk ya udah, yang lain nggak bisa masuk gitu ya, nggak bisa meminang lagi gitu ya. Nah ini untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan sebulan siang. Perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang diberikan akan melepaskan sel telur dewasa untuk bertelur. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium. Folikel adalah kumpulan sel yang memiliki ziggot yang menyuburkan. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebak persiapan pertumbuhan sel telur telah dibuang untuk menjadi janin atau cabang. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncak, maka hormon ini akan memberi umpan balik bekerja di otak untuk melepaskan atau stop LH untuk menyiapkan telur untuk membuah. FSH mulai bergerak. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuang. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi padanya. Dibuang oleh sperma atau tidak. Jika terbuang, biasanya terjadi di bakal dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus dan usus. Jika telur tidak dibuang dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisan menstruasi selama 4 sampai 5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian, masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebak sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran falopis. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadi pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuang akan masuk ke rahim dan tumbuh. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Pembuahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak orgasme.
Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibunuh. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung ini dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur. Kemudian berkombinasi dengan materi genetik sel telur dalam proses pembuahan. Nah ini ya, hampir sama dengan Ibu tadi bahas ya. 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dan 40 minggu sampai hamil. Pada masa ini wanita mengalami emosi yang dikarenakan perubahan hormon. Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi atau malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak napas. Pertumbuhan janin di perut mulai besar, muncul terus dan akan membesar. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat. Ya, trimester kedua. Gerakan janin semakin dapat dirasakan ibu. Walau organ janin telah terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Pada 3 minggu terakhir, trimester 3, bayi dan paru-parunya terus dan ini luar biasa sekali ya. Trimester 3 ini. Kanan engap, kiri engap. kelahiran. Ketika pembukaan mencapai 10 cm, terjadi tanda persalinan akan 10 cm, pembukaan 10 ya. saat kepala bayi dia dapat saja terluka di bawah saluran rahim. Tulang kepala bayi memiliki volume bernama montan. Dia membuat kepala bayi memanjang dan cukup untuk keluar melalui saluran rahim. Kepala dan pundak bayi besar, sementara bagian tubuh lainnya keluar. Ketika keluar, kepala bayi secara otomatis kembali ke ukuran. Keluarga bahagia yang telah melaksanakan program keluarga berencana ini nampak riang gembira. Penantian panjang selesai segera. Berharap bayi mereka kelak. Nah itu ya, kehamilan tadi ya. Jadi memang dimulai dari fertilisasi, kemudian pembelahan zigot, hasil fertilisasi dan perjalanan ke uterus untuk proses implantasi atau penanaman di sini ya. Pembelahan zigot, terus di sepanjang ovida, kemudian akhirnya diimplantasi di sini, di endometrium ya. Nah, berikutnya prosesnya terjadi perkembangan, ada kantung telur, kemudian ada amnion ya. Ada di sini tentu pembuluh darah, wall chorion, kemudian massa sel di dalam itu terus tumbuh berkembang ya. Nah, di sini tertanamnya di endometrium. Endometrium bagian dari rahim atau uterus. Ini kemudian nah nantinya ada chorion, ada amnion, ada saccus vitellitus ya. Nah, ini yang akhirnya di dalam di dalam rahim ya, ada pembuluh darah ibu, kemudian jaringan uterus, ada amnion ya, ada allantois di sini yang menghubungkan ya. Kemudian ada pembuluh darah embrio, tali pusar. Nah, ini ada tali pusar ya, ada allantois, kemudian ada plasenta, tali pusar yang menghubungkan ya dengan dunia luar. Nah, ini embrio manusia pada usia kehamilan 4 minggu 5,6. Nah, ini ya. Jadi di sini yang A itu 4 minggu usia trimester pertama, yang B itu sekitar trimester
minggu pertama, bulan pertama, ini bulan kedua, ini berarti sekitar bulan hampir menuju ketiga ya. Nah, ini bulan keempat. Kemudian laktasi itu ya makanya memang ketika kehamilan dibarengi dengan kehamilan itu kelenjar susu yang ada di susu ibu ya itu mulai banyak ya atau mulai saluran-salurannya mulai terisi ya. Di sini ada jaringan lemaknya, kemudian jaringan lemak memang kenapa besar ya, besar kecilnya payudara wanita itu ya tergantung dari jaringan lemaknya juga yang dimiliki. Kemudian ada produksi susu oleh kelenjar susu sudah mulai, sehingga ada beberapa perempuan yang memang belum lahir tapi sudah banyak atau biasanya di usia kehamilan 8 bulan sudah ada yang mengeluarkan air susu itu tidak apa-apa. Berarti bersyukur ya. Karena kalau ibu dulu justru malah 2 hari pertama setelah melahirkan itu susah sekali nggak keluar, apalagi di sini nanti yang membedakan di sini nipple-nya, puting susu perempuan itu beda-beda. Ada yang rata, ada yang menonjol, ada yang ke dalam. Nah, itu beda-beda itu benar-benar perjuangan. Kalau ibu kan termasuk yang rata sehingga apa ya, ketika bayi menyedot itu ke apa ya, kesulitan gitu. Jadi makanya bisa terjadi perlukaan juga pada puting si ibu gitu ya. Ibu benar-benar luar biasa hampir berdarah-darah ya puting itu sehingga ketika mau bayi menyusu itu ibu sampai harus harus ada pijakan kaki karena menahan saking sakitnya gitu ya. Tapi ibu pikir meskipun sambil nangis ya ketika karena memang disusukan, ya udah ini anak saya, dia butuh saya. Jadi udah sabar. Akhirnya berlalu 2 bulan bisa terlewati ya dengan berdarah itu dan akhirnya ya setelah sekolah bukan sekolah ya apa ternyata ibu konsultasi ke bagian laktasi oh ternyata salah perlekatannya sehingga diperbaiki dan akhirnya menyusui itu ya nikmat yang luar biasa karena ketika kelenjar susu penuh ya disedot oleh bayi itu kenikmatan yang luar biasa ya seperti itu. Nah ini kelenjar susu atau kelenjar mamae ya. Nah ini nipple namanya puting itu nipple ada areola. Nah, ini juga yang menandakan kalau hamil tidaknya itu di areola. Semakin hitam biasanya itu terjadi kehamilan memang ya. Kemudian fungsi payudara tentu untuk alat sekresi memproduksi sekresi. Kenapa? Dikeluarkan tapi kan dibutuhkan oleh bayi. Ya. Kedua, proses disebut laktasi. Ya. Sekresi susu ibu oleh alveoli dipenuhi oleh hormon prolaktin yang berasal dari adenohipofisis. Masih ingat terkait kemarin gimana? Hipofisis mana? Anterior atau posterior? Itu prolaktin. Ya, silakan kembali. Jadi pentingnya menyusui. Ya. Nah ini tadi ya korteks, hipotalamus di hipofisis anterior dia prolaktin, hipofisis posterior oksitosin. Nah sama halnya. Jadi memang saling berkaitan sehingga tadi prolaktin, sel alveolus, sintesis susu, kemudian disedot dengan hisapan dari bayi itu menghasilkan terus. Jadi makanya kenapa di ASI eksklusif 6 bulan pertama ya ketika bayi sering menyusui dan banyak juga produksi ASI karena memang hisapan bayi itu mempengaruhi gitu ya. Air susu diproduksi dari bahan-bahan yang berasal dari darah ibu. ASI mengandung banyak sekali ya. 700 kalori per liter. Di samping itu juga mengandung vitamin mineral. Jadi sangat mendukung. Jadi ibu sangat mendukung sekali bagi ibu-ibu yang memberikan ASI kepada putra-putrinya baik secara langsung maupun di pumping ya. Jadi kelak ya mudah-mudahan teman-teman juga insya Allah jadi seorang ibu silakan berikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, sedangkan susu sapi memang susu sapi juga bagus ya dari segi protein. Hampir kok proteinnya lebih banyak sapi sih, tapi lihat ya dia di laktosanya memang ini ya di lemaknya 3,6 sedangkan 3,8 ya tapi
Karena mengandung protein kasein yang banyak, dan karbohidrat yang kurang pada ASI. Air susu sapi hanya cocok untuk anak sapi, tidak untuk bayi sebenarnya. Bila air susu sapi akan diberikan pada bayi, perlu dilakukan perubahan-perubahan dulu. Makanya memang kenapa susu sapi itu atau susu formula itu sangat mahal, karena kan melakukan berbagai proses yang panjang. Ya, karena memang biar cocok ke bayi gitu. Ya mungkin kalau udah di atas 1 tahun sih untuk UHT dan sebagainya ini ya, tapi kalau di bawah ya diusahakan kalau ada ASI kenapa tidak gitu semangat. Tapi kalau memang ada kelainan misalnya karena ibu terjadi peradangan, mastitis ya itu kondisi darurat. Meskipun memang saat ini banyak sekali donor ASI sebenarnya donor ASIP karena banyak beberapa ibu yang kelebihan ASI yang disimpan di dalam freezer kemudian diberikan itu lebih baik dibanding dari susu sapi tapi nasabnya harus sesuai siapa jadi bisa jadi persusuan jadi menikah kan itu nggak boleh juga ya. Nah, perubahan air susu sapi ini dilakukan oleh pabrik-pabrik susu formula untuk bayi dengan menggunakan berbagai bahan baku maltosa, tepung, gula, lecitin, asam lemak. Makanya memang kalau tidak cocok susu sapi atau susu formula itu bisa diare atau bisa terjadi kegemukan dan sebagainya ya. Nah, gangguan pada sistem reproduksi manusia tadi ya sebenarnya di awal tadi ada gambar-gambarnya sebelum ke kehamilan. Nah, kalau ini gangguan menstruasi, kanker genital, ada kanker vagina, kanker servix, kanker ovum, ada endometriosis, infeksi vagina. Nah, ini kalau ini ovarium yang mengalami kanker. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau pada pria ada hipogonadotris, ada cryptococcosis, ada uretritis, prostat, epididymis, orchitis. Nah, ini berikutnya ada nidasi, tadi implantasi ya, penanaman blastosit. Nah, ini embrio hampir sama ya dengan tadi sudah disebutkan, ini plasenta previa. Nah, ini plasenta. Kenapa ketika di USG ya, kandungan atau kehamilan dilihat dulu plasenta, letak plasentanya di mana. Kalau letak plasentanya di sini, itu kan menutupi jalan lahir sehingga harus disesar. Tapi kalau plasentanya parsial di sini tentu tetap. Tapi kalau marginal, nah ini plasentanya di sini sehingga tidak menutupi jalan lahir ya normal juga boleh. Apalagi kalau di sini. Jadi bisa. Nah, plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Makanya tidak bisa dengan tidak sesar kalau plasenta previa. Nah, ini plasenta yang letaknya abnormal pada segmen bawah uterus, tapi belum sampai menutupi pembukaan jalan lahir. Jadi yang normal itu kan plasenta itu di sini. Ya, seperti itu. Tapi memang pinggir pembukaan ini masih bisa nih marginal sama, tapi memang rada rawan, cuman masih bisa untuk diusahakan. Tapi kalau sudah otalis dan parsialis itu sudah tidak bisa untuk melahirkan secara normal. Nah, ini prosesnya ya, estrogen yang berkaitan dengan hormon. Itu proses kehamilan, ini alat kontrasepsi, baik, itu terkait dengan sistem reproduksi, ya. Silahkan teman-teman, bagi yang mau ditanyakan, ya, kita diskusi di laman diskusi. Nah, sekarang kan disimak di luar diskusi, nanti Ibu akan buka Zoom untuk sesi pertanyaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.